Shalom, selamat malam Jemaat GBT Firman Kudus yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam doa multiplikasi Kamis 13 Oktober 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih atas kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan pada setiap kami pada malam hari ini. Kami siapkan hati kami secara ilahi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, malam hari ini saya akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan tentang ucapan bahagia dari Injil Matius 5 yang merupakan seri khotbah di bukit. Maka pada malam hari ini firman Tuhan saya beri judul ucapan bahagia bagian kedua. Kalau pada pembahasan doa multiplikasi tanggal 29 September 2022, kita sudah membahas Injil Matius 5 ayat 1-6, maka pada malam hari ini kita akan membahas kelanjutan dari Injil Matius 5, yaitu ayat 7-12. Sekedar mengingatkan saudara, di pembahasan sebelumnya bahwa kebutuhan dasar manusia itu bukanlah sakit jadi sembuh, buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi kebutuhan dasar manusia adalah hal-hal yang bersifat rohani. Maka di setiap hati manusia selalu ada ruang kosong, dan ruang kosong tersebut hanya bisa diisi oleh Tuhan. Maka setiap manusia pasti akan mencari Tuhan, meskipun kadang ada yang salah Tuhannya. Misalnya kita kenal ada kepercayaan animisme, dinamisme, dan lain sebagainya. Nah, bahagia yang dimaksud dalam Injil Matius 5 ini adalah bahagia yang diperkenan Tuhan. Baiklah saudara, kita akan mulai pembahasan ucapan bahagia di Injil Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, ayat 7 ini tidak boleh dipisahkan dari ayat 8. Karena ayat 7 dan 8 diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk melawan kemunafikan. Dari kata murah hati berasal dari kata elios atau dermawan. Orang yang dermawan adalah orang yang cepat menolong untuk melakukan sesuatu. Nah, orang bisa sampai pada level dermawan, biasanya orang akan melakukan 3 hal sebagai berikut. 1, simpati. Yang kedua, tindakan atau berani bertindak. Dan yang ketiga adalah pengorbanan atau berani berkorban. Yang pertama, simpati. Simpati ialah ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi, sudut pandangnya adalah orang lain tersebut, bukan dari dirinya sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang punya simpati? Jika kita pernah mengalami hal yang sama. Misalnya, ketika difitnah, disakiti, dilukai, jangan bertanya, "Kenapa Tuhan?" Karena Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi alatnya atau bejananya. Kalau orang tidak punya simpati, mereka tidak akan pernah punya rasa murah hati. Meskipun kadang-kadang kita juga lihat ya, orang punya alasan yang humanis. Misalnya, saya suka membantu siapapun. Siapa tahu suatu saat pas saya butuh atau keluarga saya butuh, mereka akan membantu kita.
Yang kedua tentang tindakan atau bertindak. Elios itu sebenarnya gabungan antara simpati dan tindakan yang mengarah kepada Tuhan. Orang seperti ini, orang Elios, pasti pernah mengalami menjadi orang miskin di hadapan Tuhan, seperti di ayat 3. Motivasi yang utama adalah karena aku sudah diberkati terlebih dahulu. Jadi motivasinya bukan untuk saya, tetapi biarkan nama Tuhan yang dipermuliakan. Seperti di Injil Matius 5 ayat 16. Tidak ada yang bisa menutup kita di hadapan Tuhan. Jadi lakukan apa itu simpati dan kita ambil tindakan. Sedangkan ciri yang dilakukan orang yang punya murah hati ini adalah pengorbanan atau berkorban. Kita ambil contoh di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ini cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Pastilah kita ingat cerita ini ya. Yang pertama kita lihat orang Yahudi, merupakan seorang imam, seorang Lewi, melihat bangsanya yang setengah mati oleh penyamun, mereka tidak mau menolong. Tetapi orang Samaria yang dipandang najis oleh orang Yahudi ini justru punya hati untuk berkorban. Baik korban waktu, korban uang, dan korban perasaan. Maka jika kita diberi sesuatu oleh orang lain, terima saja pemberian tersebut, asal orang tersebut tulus hati. Tetapi jika kita sudah memberi sesuatu kepada orang lain, jangan pernah diingat-ingat lagi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Karena kamu sudah beroleh kemurahan, maka kamu harus murah hati. Saudara, kadang ada konsep yang salah ini orang menafsirkan ya tentang pengampunan di doa Bapa kami. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain. Nah, Tuhan mengampuni kita bukan karena kebaikan kita, tetapi karena Tuhan mengasihi kita. Karena pengampunan itu adalah anugerah. Jadi, karena kamu sudah dapat kemurahan, maka kamu harus murah hati. Jadi jangan dibalik saudara. Karena kita murah hati, maka kita akan peroleh kemurahan. Tetapi karena kamu sudah dapat kemurahan dari Tuhan, maka kamu harus murah hati. Kita lanjutkan pembahasan ucapan bahagia selanjutnya. Sekarang ada di Injil Matius 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Suci atau kataros artinya memisahkan atau membersihkan sesuatu dari kotoran. Orang kataros mempunyai sifat Allah yang utama, yaitu kudus atau suci. Contoh nih, pada pemanggilan Musa, semak yang tidak terbakar. Karena apa? Di situ merupakan areanya Tuhan yang kudus. Contoh lain, saat pemanggilan Yesaya, ada peristiwa serafim, yaitu di Yesaya 6 ayat 2-3. Serafim itu adalah makhluk-makhluk surgawi yang berada di sekeliling tahta Allah yang mempunyai 6 sayap ya. 2 sayap untuk tutup muka, 2 sayap untuk tutup kaki, dan 2 sayap untuk terbang. Serafim bilang, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ada 3 kali kata kudus yang merupakan gambaran dari Allah Tritunggal. Orang kudus ketika melihat dosa, pasti dia tidak suka, karena hatinya yang kudus. Orang kudus adalah orang-orang yang pernah mengalami pengudusan dari Tuhan, dari kesombongan misalnya, atau dari kemunafikan misalnya, dan sebagainya. Orang yang suci hatinya itu tidak mendua hati, hanya Tuhan saja di dalam hatinya.
Contoh mendua hati, misalnya dosa-dosa yang tidak kelihatan, yang biasanya tidak kita sadari. Kadang mulut bilang melayani, saya ulangi, kadang hati bilang melayani, tapi ujung-ujungnya juga mata duitan. Misalnya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang-orang yang suci hati punya konsekuensi melihat Tuhan. Wow, luar biasa bukan? Artinya mengapa? Dikatakan orang yang suci hati punya konsekuensi melihat Tuhan. Artinya begini saudara, yang pertama ada jaminan surga. Saat orang tersebut mati, pasti mereka akan masuk surga. Hati ini harus suci. Mengapa? Karena hati manusia itu merupakan gudangnya berhala. Misalnya, jabatan, status, dan sebagainya. Maka jika seseorang mengalami sesuatu dan dia selalu tanya Tuhan, maksudnya apa Tuhan? Itu artinya ada ranting-ranting yang sedang dipotong oleh Tuhan untuk pembentukan, untuk menyucikan hatinya. Konsekuensi yang kedua dari orang yang suci hati melihat Tuhan, di samping ada jaminan surga, maka yang kedua adalah akan mengalami penyertaan Tuhan selama hidup mengembara di dunia ini. Saudara, orang munafik kan bilang, apa yang bisa saya ambil dari sini? Jadi bukan apa yang bisa saya berikan pada orang lain. Tetapi orang benar akan berkata, apa yang bisa saya berikan? Masalahnya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang suci hati? Ada dua alasan. Yang pertama, satu harus tulus. Tulus di sini kita pegang janji Tuhan. Yang kedua, jangan pernah mendua hati, tetapi miliki relasi dengan Tuhan, bukan relasi terhadap diri sendiri. Maka kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan khususnya harus memiliki relasi dengan Tuhan. Jangan sampai kesibukan-kesibukan kita karena pelayanan-pelayanan kita sampai kita nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Demikian untuk semua jemaat juga. Kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Pembahasan ucapan bahagia selanjutnya adalah di Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Membawa damai, pembawa damai. Ini akan kita ulas lebih detail. Saudara, ayat 9 ini satu kesatuan dengan ayat 10, 11, dan 12. Jadi ayat 9 tidak bisa dipisahkan dengan ayat 10, 11, dan 12. Damai dalam bahasa Ibrani, shalom, artinya damai sejahtera. Orang selama ini berpikir bahwa damai sejahtera itu, saya ulangi, orang selama ini berpikir bahwa damai sejahtera itu adalah hati yang damai, hati yang tenang, tidak ada gundah gulana, semua enak pokoknya. Semua tenang, tidak ada kesusahan. Tetapi shalom yang dimaksud di sini adalah shalom yang memiliki hubungan erat dengan salvation atau keselamatan. Artinya dalam kita, dari kata shalom itu bukan damai yang dimiliki oleh dunia, tetapi damai yang dimiliki oleh Allah. Maksudnya bagaimana? Kedamaian yang dimiliki oleh Allah harus dimulai dari penebusan. Ketika manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, ada konsekuensi dari dosa, yaitu terputus dari Allah. Maka manusia perlu Kristus sang penebus
turun ke dunia. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, Dia menjadi sebuah jalan untuk mempertemukan manusia dengan Allah. Ketika manusia bertemu dengan Allah, manusia mengalami damai dengan Allah. Lawan kata dari damai adalah permusuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, terjadi permusuhan antara Allah dengan manusia. Ketika Adam makan buah dan mengetahui dirinya telanjang, ia malu, menyemat daun pohon ara, membuat cawat, dan bersembunyi. Perhatikan, malu di sini bukan seperti yang kita pikirkan karena tidak pakai baju. Bukan itu saudara. Tapi malu di sini karena dia sudah memiliki dosa. Karena dia sudah memiliki permusuhan dengan Allah. Harusnya orang yang jatuh dalam dosa atau melakukan hal-hal yang tidak benar, mereka mengalami rasa malu. Tetapi sayangnya tidak semua orang seperti ini. Orang melakukan hal yang jahat atau tidak benar, tapi bisa tampil biasa-biasa saja. Bahkan dipertontonkan. Jadi sudah terjadi kemerosotan moral. Kita harus tahu bahwa kita berbuat dosa atau berbuat tidak benar, itu bukan sekedar telah melanggar, tetapi lebih dari itu, kita mengalami permusuhan dengan Allah. Ketika bermusuhan dengan Allah, pasti tidak damai. Kita ambil contoh ya, si A memusuhi si B, tapi ternyata si B tidak merasa dimusuhi, maka yang kasihan adalah si A. Bagaimana kita mengadakan permusuhan dengan Allah Sang Pencipta alam semesta ini? Allah Sang Sumber Damai Sejahtera kok dimusuhi? Oleh karena itu, Allah turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia dalam Kristus, dan Dialah jalan pendamaian itu. Konsekuensi dari kata shalom di sini adalah damai yang diberikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita harus paham bahwa tidak ada kedamaian sejati di luar Kristus. Jadi, ada damai yang sejati, ada juga damai yang palsu. Hari ini banyak orang Kristen taunya yang palsu itu asli. Orang kalau sudah mencicipi yang palsu tidak akan mengalami kesejatian. Contoh ya, tas misalnya. Yang palsu itu kan cepat rusak ya. Sedangkan yang asli awet dan tahan lama. Bahkan dapat diwariskan dan nilai jualnya bisa lebih tinggi. Maka kita harus berani bongkar diri kita. Apakah damai yang kita miliki ini asli atau palsu? Apakah kebaikan yang kita miliki asli atau palsu? Agar kita dapat hidup dalam keaslian. Inilah nyatanya. Maka kita bisa hidup tenang, bisa hidup bebas, dan tidak ada intimidasi lagi. Saudara, ada dua kata makna dari kata damai. Yang pertama, damai palsu atau peace lover. Damai palsu. Mencintai damai, baik kepada semua orang, menyenangkan hati manusia, meskipun ada munafiknya. Contoh ini ya, kita tahu teman kita berbuat salah. Kita diam saja, tidak mau menegur. Ditutup-tutupi saja, biar semua kelihatan baik, dan sebagainya. Ini damai palsu atau peace lover. Sedangkan yang kedua adalah damai sejati atau peacemaker. Seperti di Matius 5 ayat 9 ini, termasuk damai yang sejati atau peacemaker. Saudara, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi peacemaker, bukan peace lover. Kata peace itu berpadanan dengan kata kebenaran di Sakaria 8 ayat 16-19. Maka, cintailah kebenaran dan damai. Kata damai harus ada unsur kebenaran. Kata sukacita
harus ada unsur kebenaran. Kata kasih harus ada unsur kebenaran. Karena ada damai, sukacita, dan kasih yang tidak benar. Semua cintailah kepada kebenaran dan damai. Maka jelas bahwa kedamaian itu berasal dari kebenaran. Menjadi peace lover itu bukan orang yang damai atas kebenaran. Saya cinta damai, tapi ada orang yang salah tidak ditegur, tidak berani konflik. Maka kita harus berani melawan ketidakbenaran. Yesus pun melawan ketidakbenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bukan? Para rasul pun demikian, melawan ketidakbenaran sepanjang pelayanan mereka. Bahkan mereka harus dibunuh. Lalu bagaimana agar kita menjadi seorang peacemaker? Kalau karena kita ingin damai, kita tidak mau gesekan sedikit dengan orang, maka kita bukan anak Allah. Karena kita dipanggil tidak pernah untuk menjadi peace lover, tetapi menjadi peacemaker. Apa arti peacemaker? Pembawa damai, bukan pecinta damai. Karena peacemaker seharusnya diberikan hanya kepada Allah, sang sumber damai tersebut. Karena hanya ada kedamaian yang dari Allah yang masuk ke hati anak Allah. Kita setelah ditebus oleh Kristus berpegang pada kebenaran-kebenaran Kristus. Di sanalah kita harus mengenyahkan segala hal yang tidak damai yang diberikan oleh dunia, agar kita memperoleh kedamaian yang berasal dari surga. Seorang peacemaker, dirinya tidak pernah ditentukan oleh manusia, tidak pernah ditentukan oleh situasi. Banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan kedamaiannya ditentukan oleh orang lain, ditentukan oleh manusia, ditentukan oleh situasi. Ketika situasi sedang menguntungkan, situasi sedang menyenangkan, senang orang-orang sedang menyembah Dia, maka ada damai. Tetapi saat situasinya sedang sebaliknya, maka damai itu tidak ada. Bahkan sampai menanyakan, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu tidak ada? Maka kedamaian jangan sampai ditentukan oleh orang lain atau oleh karena situasi. Kita harus tahu, ketika kita ditebus oleh Kristus, kedamaian itu datang dari surga. Contoh, mengapa para rasul ada yang dirajam, ada yang dipenggal kepalanya, ada yang disalib, tetapi mereka mengalami kedamaian dalam jiwanya. Mengapa? Karena mereka tahu mereka berdamai dengan Allah, bukan berdamai dengan manusia. Orang berdamai dengan dunia, berdamai dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang disebut dengan damai palsu. Orang yang punya damai dari surga dikasihi Tuhan. Kita sudah punya damai yang benar karena kita sudah diperdamaikan dengan Yesus Kristus. Kita tidak akan kehilangan damai ketika kita difitnah, ketika tidak punya uang, ketika kehilangan orang yang dikasihi, ketika kehilangan jabatan, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, jangan pernah meletakkan kedamaian kita kepada di luar Kristus, meskipun harus mengalami konflik. Tetap nyatakan kebenaran, karena pelaku kebenaran hidupnya akan tenang, meskipun musuhnya banyak, orang-orang yang tidak benar. Kalau kita sudah diperdamaikan dengan Allah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi pembawa damai. Membawa damai yaitu memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana hidup benar kepada orang-orang yang tersesat. Kita, anak-anak Allah, harus lurus hati meskipun ujungnya bicarakan orang. Maka fokuslah pada masalahnya, bukan pada orangnya. Artinya, kita berfungsi sebagai pembawa damai. Peacemaker, bukan peace lover.
Saya ulangi, kita ini dipanggil bukan untuk menjadi peace lover, tetapi menjadi peacemaker, menjadi pembawa damai. Saudara, tadi saya sampaikan bahwa Matius 9 ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari Matius 5 ayat 10, 11, dan 12. Saya bacakan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Ayat 10-12 ini berhubungan atau satu kesatuan dengan ayat 9 pembawa damai tadi. Kalau kita perhatikan ayat 10, 11, dan 12 ini kan berisi tentang penderitaan ya saudara. Ada kata dianiaya, dicela, difitnah, dan seterusnya. Hubungannya dengan penderitaan. Nah, makanya ayat 10-12 tentang aniaya penderitaan ini tidak bisa dipisahkan dengan pembawa damai. Orang pembawa damai jika melihat orang berbuat dosa harus berani menegur. Contoh, Nabi Nathan pernah menegur Daud ketika Daud berbuat tidak baik, bukan? Rasul Paulus juga pernah tegur Timotius. Jika orang tidak mampu damai dengan diri sendiri, dapat dipastikan tidak bisa membawa damai dengan orang lain. Dan pada umumnya, orang itu kan tidak terima ya, jika dosanya dibongkar. Biasanya malah balik serang dengan fitnah-fitnah begitu. Tidak ada orang yang suka kalau ditegur. Maka kita sebagai peacemaker, sebagai pembawa damai, butuh keberanian dengan resiko dianiaya tadi. Ada unsur penderitaan tadi yang dimaksud di ayat 10, 11, dan 12. Penderitaan di sini bukan begini ya, karena utangnya banyak misalnya, mengalami penderitaan. Kalau itu memang kesalahannya sendiri, tidak bisa mengatur keuangan. Bukan begini maksudnya, penderitaan karena utangnya banyak. Bukan begitu menderita di sini. Atau juga karena suka memfitnah, maka dijauhi orang, terus menderita. Bukan begini maksudnya penderitaan atau aniaya yang dimaksud ayat 10-12 tadi. Nah, terus bagaimana? Saudara, penderitaan menurut Alkitab, misalnya 1, menjadi pelaku firman. Orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan biasanya tidak disukai orang. Benar gak saudara? Kalau kita dari perkataan-perkataan kita keluar kata-kata firman, nanti ada orang lain bilang, sok suci. Nah, tapi kita karena pembawa damai, kebenaran ini tetap harus kita sampaikan, meskipun kita dihina oleh orang lain. Maka menjadi pelaku firman kadang itu akan menderita oleh fitnahan-fitnahan orang atau omongan-omongan orang. Di Yohanes 15 ayat 18-19 firman Tuhan, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Dunia di sini adalah orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran, termasuk orang yang mengaku Kristen. Yesus pun dibenci, bukan? Ketika Yesus mengabarkan tentang kebenaran, banyak orang yang membencinya. Kata pikul salib ketika jadi pelaku firman dan ketika kita dianiaya ada di ayat 11, difitnah.
Orang yang suka fitnah itu berurusan dengan Tuhan. Maka sebaiknya kalau ada orang yang fitnah kita, bawa saja ke Tuhan, berlutut, jadilah kehendak-Mu. Maka saudara, hidup ini adalah peperangan rohani. Oleh sebab itu, minta tutup bungkus Tuhan kita dan keluarga kita. Penderitaan menurut Alkitab yang kedua, selain menjadi pelaku firman, adalah karena Kristus. Contoh, para rasul banyak yang disalib, banyak yang jadi martir, dan sebagainya. Matinya nabi-nabi sebelum dibunuh, mereka difitnah terlebih dahulu. Maka kalau kita difitnah atau dicela karena kebenaran, ujungnya dianiaya, firman Tuhan katakan, berbahagialah kita, karena kita tidak sama dengan mereka. Ketika kita bertumbuh dalam Tuhan, maka hati-hati. Iblis itu tidak suka pada orang yang mengerti firman dan akan pakai orang-orang di sekitar untuk hancurkan kita. Ada permurnian yang dari dalam. Jadi berdoalah, jauhkanlah dari yang jahat. Tuhan akan bilang, hai hambaku yang baik dan setia. Baik karena melakukan kebenaran, setia karena ikut Tuhan, berani melakukan tanggung jawab sampai akhir. Karena ada konsekuensi dianiaya, konsekuensi menderita, inilah alasan kenapa Tuhan Yesus letakkan ucapan bahagia tentang penderitaan ini di bagian akhir dari ucapan bahagia. Orang tidak baik, orang tidak suka sama kita, artinya kita tidak baik juga yang ada di sana dengan mereka. Jadi berkumpullah dengan orang-orang yang baik, pilih komunitas yang baik. Kalau sampai kita disukai oleh orang yang tidak baik, artinya bisa jadi kita termasuk orang-orang yang tidak baik juga. Bukankah burung selalu terbang mengelompok? Spirit yang sama akan kelompok dengan spirit yang sama pula. Tetap pegang kepada damai dan kebenaran, dan Tuhan ada di pihak orang yang melakukan kebenaran. Amin, saudara. Terima kasih. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.